Kemeriahan kerapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berubah menjadi ketegangan saat puluhan orang terlibat kericuan di tengah lapangan jalur pacu. Sejumlah orang merusak fasilitas, pembatas jalur pacuan dan kursi-kursi penonton. Insiden berawal saat di babak final, salah satu peserta dan pendukungnya protes. Mereka tidak puas terhadap hasil pertandingan yang ditentukan panitia. Dalam kericuan, sejumlah orang juga kedapatan membawa senjata tajam. Seorang anggota BRIMOB terkena sabetan celurit di lengan saat berusaha meredam kericuan. Pihak keamanan TNI Polri berhasil menangkap pelaku. Dari salah satu kubu peserta, karena ketidakpuasan dari keputusan panitia, kemudian terjadi sedikit insiden yang menyebabkan dari salah satu anggota BKO BRIMOB terluka. Untuk kejadiannya, untuk korban dan untuk yang pelakunya sudah kita amankan. Kini pihak yang bertikai diamankan petugas dan diperiksa di Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat petugas hendak menertibkan bangunan liar di bantaran kali di Kampung Kaliulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu bahkan menangis histeris dan pingsan di tengah kerumunan. Petugas langsung mengevakuasi korban ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Kericuhan terjadi karena warga tidak terima bangunan mereka dibongkar tanpa kompensasi. Pembongkaran ini meliputi 3 desa, yakni Desa Waluya, Desa Karangraharja, dan Desa Karangasi. Meski ada penolakan warga, petugas tetap melanjutkan pembongkaran dengan alasan lokasi tersebut masuk kawasan larangan dan rawan banjir. Sedikitnya 400 bangunan liar dibongkar paksa petugas dengan alat berat. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan normalisasi anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Kedoya Utara, Kebon Jeruk digerebek petugas reserse narkoba Polsek Sawah Besar. Rumah 2 lantai ini dijadikan pabrik narkotika rumahan. Saat penggerebekan, polisi mendapati 6 orang tengah memproduksi ekstasi dan mesin pencetak narkoba. Terbongkarnya pabrik ekstasi rumahan ini setelah polisi menangkap IS, orang kurir narkoba di Sawah Besar, saat akan mengirimkan bahan baku utama kepada PR di kawasan Pesing, Kebon Jeruk. 6 tersangka yang diamankan adalah PM sebagai kepala produksi, TM pengendali proses, MAF sebagai mixer, MAN dan MA mekanik dan pengemas, serta AA membantu proses pengemasan. Dari pabrik ekstasi rumahan, polisi menemukan 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, dan 2 mesin pencetak narkotika. Yang ditangkap di wilayah Sawah Besar, yang kemudian menyampaikan keterangan bahwa akan mengirim bahan baku utama atau MDMA pembuatan ekstasi kepada saudara PR di daerah Pesing, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika, ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ayus Pagi dengan informasi seorang petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur terluka parah dianiaya sekelompok pemuda dengan senjata tajam. Pelaku kesal karena barcode pembayaran BBM tidak bisa dipindai. Rekaman CCTV menunjukkan seorang petugas SPBU di Jalan Raya Camplong, Sampang, Jawa Timur diserang sekelompok orang. Para pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban terluka parah. Peristiwa bermula saat pelaku mengisi BBM, namun barcode pembayaran tidak bisa dipakai. Pelaku pun marah dan cekcok dengan korban. Kemudian pelaku bersama teman-temannya menganiaya korban dengan celurit dan senjata api. Penganiayaan berakhir saat pemilik SPBU datang untuk melerai. Ya kan pakai barcode itu mas, barcode-nya mungkin kurang jelas, jadi gimana itu bang? Masuk. Iya, gak bisa di scan kan. Terus udah cekcok lah, ngajak carok gitu orangnya. Biasanya bisa kok nggak bisanya. Ini gimana, gak lihat apa gimana katanya, kata Mas Jari. Terus? Sementara untuk barang bukti kita belum bisa mengamankan, namun kita bisa mengorek dari CCTV yang ada di lokasi tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman berat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fahto Rahman melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya mantan istrinya lantaran tidak terima digugat cerai. Korban alami luka parah di bagian wajah dan masih menjalani perawatan medis. Kamu sudah ngebacok kemana? Hah? Kamu lari kemana sudah ngebacok? Ke Lewang. Seorang pria berinisial IB, 56 tahun, tak berkutik saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Kuningan di sebuah rumah di Kabupaten Majalengka. Penangkapan dilakukan lantaran IB nekat melakukan penganiayaan dengan senjata tajam kepada seorang wanita berinisial N, 44 tahun, yang merupakan mantan istrinya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian wajah, bahkan satu ujung jari korban putus setelah menangkis serangan. Dengan kondisi berlumuran darah, warga langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan nyawanya pun berhasil diselamatkan. Usai menganiaya, pelaku langsung melarikan diri selama beberapa hari keluar kota. Namun upaya persembunyiannya terbongkar polisi. Pelaku mengaku terbakar api cemburu dengan unggahan di media sosial korban yang kerap bermesraan dengan kekasih barunya. Informasinya cemburu kepada istrinya karena ini mantan istri yang sudah cerai dan dia cemburu. Awalnya didatangi, dimaki-maki oleh terduga pelaku, dimaki-maki dengan mendatangi korban dengan membawa sebilah golok. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di penjara dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan.